Wonogiri merupakan salah satu kabupaten kecil dari Provinsi Jawa Tengah. Ya, sukses dan kota gaplek yang terkenal menjadi sebutan kota kecil ini menyimpan perjalanan sejarah penyebaran berkembangnya Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Masjid Tiban terletak di Dusun Tekil Kulon, Wonokerso, Desa Sendangrejo, Kecamatan Batureto, merupakan salah satu bukti nyata yang sampai saat ini masih dapat dilihat dari perjuangan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Allah. Bicara soal jejak Wali Nusantara, memang benar. Kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Wonogiri ada salah satu peninggalan bersejarah oleh Wali Songo. Namanya Masjid Tiban yang terletak di Dusun Tekil Kulon, Wonokerso, Desa Sendangrejo, Kecamatan Batureto. Akses ke lokasi tidak begitu jauh dengan akses jalan yang sudah bagus dan hanya memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Bagi kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri menganggap Masjid Tiban ini adalah salah satu bukti nyata perjuangan para wali Allah dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Masjid Tiban ini sudah hampir 600 tahun dengan arsitek bangunan yang masih asli sampai sekarang. Tentu hal ini menjadi saksi perjuangan para wali Allah dalam menyebarkan agama Islam. Bagi kaum muslim yang ingin mengenang atau menelusuri jejak perjuangan Wali Songo di Kabupaten Wonogiri ini, tidak ada salahnya jika mencoba untuk berkunjung di Masjid Tiban ini. Untuk menuju Masjid Tiban, Dusun Tekil Kulon, Wonokerso, Sendangrejo, Kecamatan Baturetno, membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Wonogiri. Bersama dengan perwakilan Pok Jaluh Kabupaten Wonogiri, kita akan bersama-sama menelusuri jejak Wali Nusantara. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, sampailah kita di Dusun Tekil Kulon, Sendangrejo, Batureto, dan masih berjarak 500 meter dari jalan raya untuk sampai di masjid bersejarah itu. Inilah Masjid Tiban, peninggalan Wali Songo itu. Bangunan ratusan tahun yang dibangun oleh Wali Songo dengan kayu jati ini nampak masih kokoh dengan struktur bangunan kuno zaman dulu. Diceritakan Mbah Slamet, konon sejarah itu dimulai dari rintisan mendirikan Masjid Demak. Dalam usaha membangun Masjid Demak itu, para wali mengalami kesulitan untuk mencari kayu jati pilihan. Dengan kelebihan batinnya, Sunan Kalijogo menemukan tempat kemana mereka harus melengkapi kayu bangunan itu. Disebutlah kemudian oleh Sunan Kalijogo suatu tempat yang harus ditempuh dengan menyusuri sungai yang kemudian disebut Bengawan Solo sekarang ini. Adapun tempat yang dimaksud Sunan Kalijogo itu tidak lain adalah sebuah hutan jati yang dahulunya ditanam oleh seseorang yang bernama Ki Ageng Donoloyo. Maka tempat itu dikenal dengan Alas Donoloyo yang terkenal jatinya hingga sekarang. Sebetulnya membuat masjid ini adalah wali sebelum, yaitu membuat Masjid Demak. Ya, sebelum Demak. Para wali itu untuk membangun Masjid Demak, cari kayu. Dan di sini ada hutan. Ada hutan.
dia belum, namun hutan belum bisa untuk ramuan Masjid Demak. Lalu dia mendirikan yaitu sebuah masjid kecil ini yang motifnya sama dengan Masjid Demak. Jadi para wali itu mencari kayu, sebelum mendapatkan kayu yang besar itu membuat masjid dulu. Setelah di sini munajat kepada Allah, diberi petunjuk pada Allah, di sana ada kayu yang berat Masjid Demak bisa atau yang besar. Dia setelah mendapat itu, dia pergi, ditinggal saja masjid ini, ditinggal bangun Masjid Demak. Para wali munajat melihat Demak. Kemudian Sunan Kalijogo dengan disertai para wali lainnya menyusuri Bengawan Solo hingga tiba di suatu dusun Pulung Rejo. Ya, sekarang telah terendam Waduk Gajah Mungkur. Dari tempat itu, Sunan Kalijogo berjalan ke arah timur. Di sebuah bukit kecil ia menemukan hutan jati yang sangat lebat. Ia mengira tempat itulah yang disebut Alas Donoloyo. Maka untuk beberapa bulan ia tinggal di tempat itu untuk keperluan ibadah. Kemudian ia membangun sebuah masjid kecil. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat yang salah. Maka masjid itu pun mereka tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan dalam mencari Alas Donoloyo. Sedangkan masjid yang mereka bangun itulah yang kemudian diyakini sebagai Masjid Tiban yang berada di Desa Wonokerso sekarang ini. Masjid Tiban ini pertama kali ditemukan oleh Raden Mas Sahid atau yang terkenal disebut Pangeran Sambernyowo dalam usianya yang masih 16 tahun. Dikisahkan saat itu Raden Mas Sahid meminta izin kepada kakek dan neneknya untuk keluar dari keraton untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Yang menemukan masjid pertama kali, masjid kuno ini adalah Raden Mas Sahid atau Sambernyowo. Dia pada waktu itu masih berumur 16 tahun, yaitu minta izin kepada neneknya untuk melawan Belanda atau Kumeni. Dia dibolehkan keluar, itu berhubung tentaranya kalah banyak dan ya mungkin peralatannya lengkap Belanda, untuk dia kesasar dari Melayu ke selatan atau lari ke selatan. Dia bersembunyi di semak-semak. Jadi semak-semak itu adalah untuk bersembunyi Raden Mas Sahid di waktu dikejar oleh Belanda. Pada waktu itu Belanda sudah kehilangan lacak, sebab di sana di sini ada. Lantas dia kembali setelah aman. Raden Mas Sahid keluar dengan bala tentaranya keluar. Setelah keluar, dia melihat kanan ke kiri, ke atas. Ternyata yang dia untuk sembunyi, untuk menyelamatkan dia itu kolong masjid, yaitu di bawah masjid Anjang ini, Pak. Dibangunnya aja kolong itu untuk sembunyi di masjid. Setelah melihat ke atas, dia, oh ini bangunan masjid. Lalu setelah dia pulang, yaitu berkata dengan neneknya, dia disuruh, yaitu neneknya menyuruh 3 orang, yaitu yang satu Kambali, yang kedua Kanapi, yang ketiga Tuhono. Dia untuk merawat masjid ini, untuk membabat atau merawat. Nah ini jadi ini masih hutan, dibabat jadikan dusun. Maka untuk itu dia atau masjid ini disebut Masjid Tiban atau Masjid Kuno. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, namun semua bahan dari Masjid Tiban ini 70% masih bahan asli dari Wali Songo dulu. Hanya ada beberapa yang memang sudah dipugar karena mengalami kerusakan. Kalau bentuknya sama, tapi sudah ada yang lapuk. Tahun 2002 itu direnovasi. Jadi yang masih bisa digunakan, yang ibarat diganti. Ada yang diganti dua. Memang cagak yang besar ini sudah diganti, yang gantiannya ditaruhkan di bawah.
atau di kolong masjid. Kalau mungkin rayap mungkin tidak ada, karena waktu yang pertama itu kayunya sudah tua, yang kedua waktu dipogar itu semua kayu dibersihkan, dicuci, lantas diobati. Mungkin kalau rayap tidak mau, kalau kena panas dan kena hujan mungkin bisa luntur. Keberadaan masjid bersejarah ini tentunya mengundang banyak orang, khususnya kaum muslimin, untuk menyaksikan langsung masjid bersejarah ini. Datang dari berbagai kota besar di Indonesia, bahkan sampai luar negeri datang ke Masjid Tiban. Sekedar untuk langsung melihat keberadaannya, bahkan juga tidak lupa bagi para pengunjung untuk beribadah di masjid ini sebelum mereka pulang. Ya, setelah diliput oleh video manapun, menyebar luas, dia ingin tahu kok berita ini Masjid Tiban atau Masjid Kuno seperti apa bentuknya dan bagaimana keadaannya. Memang banyak sekali orang-orang yang mau tahu ke sini sewaktu-waktu, Pak, malam maupun siang, sore atau pagi. Kalau sampai di sini masuk itu kok terasa sejuk gitu loh. Pada hati itu tenang. Ya karena apa, entah itu tidak tahu saya. Kalau paling jauh itu, kalau mungkin tamu itu dibukukan di sana, di buku tamu ada itu. Kalau yang jauh mungkin rata Pak, di Pacitan juga ada, dari Jawa Timur juga ada, dari Madiun, dari Surabaya juga ada, mungkin dari Jakarta mungkin ya. Kita berharap dengan munculnya video ini akan memotivasi kita sekalian betapa ketika kita melihat sejarah Masjid Tiban Wonokerso yang ketika itu dengan kondisi yang terbatas, fasilitas terbatas, dan apapun juga sangat terbatas, tetapi bisa munculkan satu situs, satu tempat yang bersejarah. Dan bagi seorang penyuluh agama, ini bagian dari upaya kita untuk berburu uswah, di mana semangat untuk berdakwah tidak kenal lelah, semangat untuk menyiarkan agama kita tidak luntur dengan keterbatasan. Kita lihat betapa Wonokerso yang dulu sangat gersang dan barangkali di tengah hutan saja masjid bisa muncul, masjid bisa terbangun dengan baik. Tentu saat ini yang kita rasakan, penyuluh agama tentu harus berupaya terus semangat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Dan oleh karena itu, dengan munculnya video jejak Wali Nusantara ini, mudah-mudahan memotivasi kita untuk semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyiarkan agama Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita sekalian. Pada tahun 2020 ini, Masjid Tiban Wonokerso Batu Retno Wonogiri telah berusia 541 tahun dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya serta dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Meskipun bangunannya nampak lelah diserang ganasnya zaman, beberapa bagian kayunya telah lapuk, catnya terus memudar dibakar terik sinar matahari, juga diguyur derasnya hujan. Kalau bukan kita, siapa yang akan peduli dengan peninggalan wali yang bersejarah ini? Semoga kita semua termasuk kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan melindungi peninggalan para kekasih Allah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kaum muslim semuanya. Salam Tim Pok Jalo, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.